Jadi kalau seandainya Mas Antam sekarang murni 1 gramnya 1 juta, berarti 1 juta kali 85 juta. Berarti kalau kita punya uang cash, entah itu di rumah, entah di tabungan, entah di deposito, entah dimanapun ya, cash 85 juta, maka sudah nyampe 1 nisab. Dengan demikian jika sudah berjalan 1 tahun, maka pada tahun terakhir juga tetap masih juga 1 nisab, maka kena kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, jadi berapa zakatnya? Zakatnya sama, wa yajibu fihi rub'ul usyur, 2,5%. Jadi mata uang atau uang, katakanlah alat tukar yang sudah menjadi ditetapkan oleh negara tidak kena zakat kecuali tadi sudah sampai 1 nisab dan sudah berjalan 1 tahun. Zakat itu pada dasarnya ya, hanya dikenakan kepada harta tertentu yang telah ditentukan di dalam nas atau pendapat para ulama. Kan hanya 5 jenis ya. Pertama ya kelompoknya emas perak, yang kedua kelompoknya barang dagangan, 3 kelompoknya pertanian, buah-buahan dan sebagainya, kemudian sesuatu yang dapat dari dalam ya, tambang atau harta karun, kemudian kelompoknya hewan. Hewan pun ditentukan, yang tidak ada perbedaan pendapat hanya 3 pendapat, yaitu ibil, unta, bakor, sapi, dan kemudian ghanam, kambing. Itu yang tidak ada perbedaan. Untuk yang lainnya nanti ada perbedaan pendapat. Untuk yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wa ya muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Yang mulia para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan kita yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita yaitu tentang zakat. Sekarang pada sampai pembahasan zakat dain ya, yaitu zakat piutang. Al-mal al-balik nisaban walladhi huwa dain li insanin fi dhimma aqar wa khala alaihi al-khaul tazibu zakatuhu bisurutin mufassalah fil madzahib. Jadi harta piutang ya yang ada dalam tanggungan orang lain ya sudah mencapai 1 tahun, maka ada kewajiban zakat di dalamnya. Nah, dengan syarat-syarat dan perbedaan pendapat sebagai berikut. Qala al-Hanafiyah, ad-dainu indal imami Abi Hanifah salah satu anwa, qawiyun wa mutawassitun wa dhaifun. Jadi menurut madhab Hanafiyah, piutang itu dibedakan menjadi 3. Ada namanya piutang qawi, kuat, ada namanya piutang mutawassit ya, tengah-tengah, dan ada yang namanya piutang dhaif, yaitu piutang yang lemah. Fal qawi huwa badlul qardi wa malut tijarah kathamanil urudit tijarah idza kana ala mukirin bihi walau muflisan aw ala jahidin alaihi bi bayyinah tazibu fihi az-zakatu idza qabadahu. Nah, 5 madha minal a'wam. Nah, ini yang piutang qawi itu apa? Piutang yang hasil atau dari pinjaman ya, qard pinjaman atau dari harta dagangan yang belum dibayar secara cash. Jadi masih piutang berada pada orang lain. Nah,
maka dengan seperti ini wajib dikeluarkan zakatnya ya menurut Hanafiyah ketika sudah menerima. Tetapi jika itu sudah berjalan bertahun-tahun, kewajibannya tidak hanya tahun itu ya kan, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya. Jadi 5 maldha minal a'wam. Jadi meskipun kullama kepada arba'ina dirhaman fa fihi dirhamun wahid ya. Jadi meskipun itu belum dibayar seluruhnya. Jadi meskipun belum dibayar seluruhnya adalah sudah dibayar ya. Kalau yang den qawi ya, piutang yang kuat, maka dia kena kewajiban untuk membayar zakat tidak hanya pada tahun itu, seandainya sudah bertahun-tahun itu ya, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya. Jadi seandainya kita punya barang dagangan di orang beli nggak cash ya, menjadi piutang ke orang lain, ternyata 2 tahun baru dibayar. Memang pelaksanaan zakatnya kewajibannya ketika sudah menerima uangnya. Tetapi kewajiban membayar zakatnya bukan hanya pas tahun itu, tapi tahun sebelumnya juga, atau seandainya 3 tahun ya selama 3 tahun itu. Nah ini den mutawassit, den al-qawi ya, piutang yang kuat. Wal mutawassit wa badlu ma laysa mu'iddan litijarah, ay ma laysa dinut tijarah katsama dari sukna. Nah, la yazibu fi zakah illa idza qabada minhu nisaban ay mi'atai dirham fa in qabada mi'atai dirham zakah 5 maldha wa yu'tabar al-madhi minal haul min waqti luzumihi lidimmatil mustari. Jadi yang piutang yang tengah-tengah mutawasit ya. Jadi memang piutang bukan karena pinjaman, juga bukan karena diperuntukkan khusus ya untuk barang dagangan. Seperti piutang orang menyewa rumah kita, menyewa gudang kita, menyewa apapun. Nah, tapi belum dibayar cash, masih dalam bentuk piutang. Nah, yang seperti ini oleh Hanafiyah dikategorikan sebagai utang mutawasit, utang tengah-tengah. Nah, ini tidak wajib membayar zakat kecuali sudah menerima minimal 1 nisab. Ya. Ketika menerima 1 nisab, maka kewajiban dia hanya tahun itu. Ya. Jadi kewajiban dia hanya tahun itu, tapi tahun yang maksudnya yang sudah berlalu ini, yang sudah setahun itu kewajiban. Nah kemudian wad dhaif, utang yang dhaif bahwa badlu ma laysa bimalin. Jadi sebenarnya ini ya bukan aslinya harta kita, tapi tahu-tahu kita mendapatkan harta. Mungkin kal mahri wal miras wal wasiyah ya, wadam diat. Nah, yang seperti ini menurut Hanafiyah la tazibu fihi zakat malam yakbit nisaban wa yakhuru ahli haul ba'dal qabdi. Jadi tidak kena kewajiban zakat kecuali sudah menerima dan kemudian 1 tahun kemudian, artinya sudah 1 tahun. Nah, ini baru kena kewajiban zakat. Jadi menurut Hanafiyah piutang itu dibagi 3, ada piutang kuat, qawi, ada piutang mutawasid, dan ada piutang dhaif. Nah, piutang qawi ini ya wajib dikeluarkan zakatnya, kewajiban pelaksanaannya ketika sudah menerima, tapi terhitungnya tahun-tahun yang sebelumnya juga diperhitungkan. Nah, untuk zakat piutang mutawasid ya, ini selain yang qawi, yaitu selain terkait dengan pinjaman dan juga harta dagangan, nah, dia kewajibannya hanya tahun itu, tapi yang sudah berlalu, tapi tahun itu saja ya, tidak sampai tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan harta yang dhaif, yang lemah, yaitu yang memang kita dapat katakanlah harta yang baru lah ya, seperti dari mahar, dari waris, dari wasiat, dari hibah gitu kan, diat. Nah, ini dia wajib zakat, tetapi ketika sudah terima dan kemudian sudah berjalan selama 1 tahun dari penerimaan itu baru kena zakat. Wal khulasatu anna zakata tazibu fi kulli anwa'id dain al madkurah lakin al adza yakunu indal qabdi. Nah, jadi kesimpulannya ya, zakat piutang hukumnya wajib setiap apapun bentuk utangnya ya menurut Hanafiyah, tetapi pelaksanaannya yang beda-beda. Jadi pelaksanaannya beda-beda tadi antara hutang
qawi yang kuat, hutang mutawasid yang tengah-tengah, dan hutang dhaif yang lemah. Wa qala as-sahibani, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, Syekh Muhammad, ad-duyun kulluha sawa wa kulluha qawiyah tazibu zakat fiha qabla al-qabdi illa ad-diya alal aqila fa innahu la tazibu zakat fiha aslan malam yakbidu wa yaqulu alaihi al-qaul. Tetapi sahabat Abu Hanifah, ya, dua sahabat Abu Hanifah yaitu Muhammad dan Abu Yusuf mengatakan tetap, jadi tidak bisa dibeda-bedakan, semuanya dianggap harta yang qawi, piutang yang qawi, sehingga ya tetap wajib zakat, ya, kecuali hanya diat. Jadi wajib zakatnya tepat sama dengan den qawi, yaitu tahun itu dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena dianggap menurut sahiban, ya, dua sahabat Abu Hanifah yaitu Muhammad dan Abu Yusuf mengatakan bahwa semuanya dianggap den qawi, piutang yang kuat, artinya tetap kewajiban zakatnya adalah tahun itu dan tahun-tahun sebelumnya. Wa qala al-malikiyah ad-duyun salah satu anwa, ya. Jadi Malikiyah itu juga sama mengklasifikasikan, mengkategorikan harta piutang itu ada tiga. Yang pertama mayahtaju li khaulanil khaul badal qabdi, mithlu duyunil mawaris wal hibat wal auqaf was sadaqat, ya, wal diyah la zakata fi hatta yakbidahu wa yakhulu alaihi khaul indahu min yaumil qabdi. Jadi menurut Malikiyah nih, ya, harta juga ada piutang juga ada tiga. Pertama, piutang yang membutuhkan waktu 1 tahun kemudian setelah menerima piutang itu. Nah, ini seperti waris, ya, hibah, wakaf, kemudian diat. Nah, ini tidak kena zakat kecuali ketika orang itu sudah menerima, kemudian sudah berjalan 1 tahun ke depan. Nah, dihitung mulai nerima sampai 1 tahun, 1 tahun ke depan itulah baru dia kena kewajiban zakat. Nah, ini kalau menurut Hanafiyah dikategorikan sebagai den dhaif, yaitu den piutang yang lemah. Artinya kewajiban zakatnya setelah diterima kemudian 1 tahun kemudian, ya, baru kena zakatnya. Oleh karena itu faman warisa malan min abihi ayyanat lahu al-mahkamah harisan qabla ayyakbidahu li sababin ma wastamarra dainan lahu a'waman katsirah fa innahu la zakata alaihi fi kulli tilkal a'wam hatta yakbidahu wa yumdi alaihi am indahu ba'da qabdihi. Hadza huwa dain adz-dhaif indal Hanafiyah. Jadi seandainya ada seseorang, ya, seorang pewarisnya meninggal, ya kan, entah sama orang tuanya, terus kemudian nggak bisa dibagi secara kekeluargaan seumpama, kemudian akhirnya diajukan di pengadilan, kemudian ayyanat Allahu al-mahkamah, ya, kemudian mahkamah menentukan, ya, pengadilan memutuskan, ya, kamu dapat sekian sekian sekian, tapi karena tidak bisa dibagi, belum dibagi sukarela, ya, nunggu eksekusi dari pengadilan, akhirnya berjalan bertahun-tahun, ya, berjalan bertahun-tahun. Nah, berjalan bertahun-tahun itu kan sebenarnya menjadi piutang, karena secara hukum, ya kan, kita punya harta, ya, piutang di situ, tapi belum kita terima hartanya karena belum bisa dibagi. Nah, ketika suatu saat sudah bertahun-tahun kemudian dieksekusi, ya, kemudian diserahkan oleh pengadilan kepada kita, ya kan, maka, ya kan, zakatnya meskipun itu secara hukum itu kan punya kita, itu piutang, ya, maka zakatnya, ya, itu baru terhitung ketika kita sudah terima, kemudian berjalan 1 tahun kemudian. Jadi setelah kita terima, ya kan, baru 1 tahun kemudian, ya kan, baru kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, inilah seperti yang saya sampaikan tadi, menurut Hanafiyah dikategorikan sebagai piutang yang dhaif. Jadi sama kita dapat hibah dari orang lain, ini secara hukum sudah dinotaris hibah, tapi belum diserahkan, ya kan, hibah emas berapa gitu kan, siapa mau atau apa, tapi belum diserahkan, maka selama belum diserahkan ini secara hukum sebenarnya piutang sudah,
tetapi belum kena kewajiban zakat sebelum diterima, kemudian berjalan 1 tahun kemudian baru kena zakat. Ya. Yang kedua, mayuzaki li amin wahid. Nah, kalau tadi kan dizakati, terima baru dizakati. Nah, kemudian menurut Hanafiyah yang kedua yaitu harta yang dizakati hanya tahun itu, meskipun belum menerima. Ya, belum menerima terhitung sudah tahun itu, tapi mulai melaksanakan zakatnya kalau sudah menerima, tapi hanya tahun itu saja. Wa huwa dainul qardi wa duyunut tijarah wa huwa ad-dain al-qawi indal Hanafiyah tazibu fi zakat. Nah, jadi intinya hampir sama dengan Hanafiyah. Jadi Malikiyah ya, piutang dari pinjaman maupun piutang dari harta dagangan ya, itu kalau menurut Hanafiyah tadi piutang kuat ya, piutang qawi, itu tetap zakat, tapi zakatnya hanya tahun itu saja bedanya. Jadi hanya tahun itu ya, meskipun jadi tahun itu meskipun belum terima, asal kita terima ya kan. Nah, mulai dari dia utang kalau itu sudah setahun maka tetap keluar. Nah, kalau yang tadi kan nunggu dulu. Kalau ini enggak, tahun itu. Jadi tahun itu sama utang 10 bulan yang lalu ya kan. Kemudian dia bayar 10 pas tahun itu ya, sama 11 bulan atau 12 bulan. Maka yang ke-12 bulan itu tetap kita sudah kena zakat karena tahun itu terhitung. Beda dengan yang harta lemah tadi atau piutang yang lemah tadi dan al-dhaif tadi, menerima baru dihitung kemudian 1 tahun kemudian. Kemudian yang ketiga, dainul mudhir wa at-tajir alladhi yabi wa yashtari bi sirri al-hatir fa idza kana asluddin urud tijarah fa innahu yuzaki ad-dain kulla am ma idafati ila qiyamil urud allati indau wa ila ma bihi minal dhahab wal fiddah. Sedangkan yang ketiga yaitu memang harta ya kan piutang dari dagangan tapi yang mengalir cepat ya, beli jual nah itu. Nah, itu dia tetap kena zakat pada tahun itu. Artinya berjalan seperti biasa ya, normal. Jadi biasalah utangnya nggak lama, hanya sehari 2 hari ya kan, cepat. Nah, kalau yang tadi kan untuk utang yang lama ya, dari pinjaman atau dari barang dagangan. Nah, ini menurut Malikiyah ya, seperti itu terkait dengan zakat piutang. Wa qala Syafi'iyah al-dain zakatud dain anil a'wam al-madiyah inda tamakun min akhdi dainihi idza kana ad-dain min nau'id darim madanair aw urudut tijarah fa in kana ad-dain masya aw mat'uman katamr wa inna fala zakata fihi. Nah, sedangkan dalam mazhab Syafi'iyah ya kan, piutang ya kan itu wajib kena zakat ya, dan zakatnya bukan hanya tahun itu tapi juga tahun-tahun sebelumnya jika memang lebih dari setahun gitu kan, itu kena zakat dengan catatan piutang itu dalam bentuk dirham, dinar artinya emas, perak ya kan, atau barang dagangan. Nah, tapi kalau bukan dalam bentuk itu ya, dalam bentuk hewan piutangnya ya, pinjaman orang, atau dalam bentuk makanan katamr wal inab kayak kurma itu kan dan anggur, maka itu tidak kena zakat. Jadi yang piutang kena zakat menurut Syafi'iyah adalah piutang-piutang yang memang ainnya ya, barangnya itu termasuk barang yang kena zakat seperti emas dan perak dan barang dagangan. Wa ra'al Hanabalah annahu tazibu zakatud dain sawaun kana ad-dain halan aw muajjalan ya. Sawaun kana al-madin mu'tarifan bihi badilan lahu aw mu'siran aw jahidan aw amumtilan bihi illa annahu la yajibu ikhraju zakati illa idza qabadahu wa yu'addi lima madha fauran li annahu dainun sabitun fi dhimmah ya, falam yalzamu al-ikhraj qabla qabdihi. Jadi kalau menurut Hanabalah ya, kewajiban zakat piutang ini ya, zakat piutang ini wajib baik itu katakanlah piutang itu ya kemungkinan dibayar atau tidak dibayar, susah dibayar atau gampang dibayar, pokoknya dia wajib. Tetapi kewajibannya ketika sudah menerima
uangnya, piutangnya sudah diterima orang tersebut. Dan kewajibannya bukan hanya tahun itu, tapi juga tahun-tahun sebelumnya, tanpa ada pembedaan. Kalau menurut Hanabalah ini tidak ada pembedaan sama sekali. Jadi semua piutang, pokoknya kalau kita, ini paling gampang ngitungnya nih, semua piutang kita dalam piutang bentuk apapun, ya kan, ketika kita terima, maka itu harus kita keluarkan zakat. Tidak hanya tahun itu, kalau sudah memang berjalan bertahun-tahun, ya kan, tapi juga tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini enggak banyak, tidak ada pembedaan menurut Hanabalah. Jadi semuanya dianggap sama. Amal wadi'atu fayya bimanzilati ma fi yadihi li'annal wadi'a naibun anil muwaddi' fi hifdhihi wa yaduhu kayadihi wa yuzakkihi lima madha li'annahu mamlukun lahu biqadri alal intifa'i bihi falazamathu zakatuhu kasairi amwalihi. Nah, sedangkan untuk barang titipan, seandainya kita punya barang emas, perak atau barang dagangan yang kita titipkan, maka itu sama dianggap sebagai berada di tangan kita, sehingga itu wajib dikeluarkan zakatnya, ya kan, tahun itu dan juga tahun-tahun sebelumnya jika itu dititipkan dalam waktu lama. Karena apa? Itu secara hukum dan secara de facto sebenarnya itu milik kita dan kita bisa melakukan atau memanfaatkan, membelanjakan harta tersebut. Nah, sehingga titipan itu dianggap seperti di tangan kita, kewajiban zakatnya ya sama seperti harta-harta kita yang dalam kekuasaan kita. Wal khulasatu in kana ad-din hayyan wa huwa makana ad-din mu'tarifan bihi musta'iddan li sadadihi fi waqtihi aw inda talabihi fa indal jumhur al-imma ala da'in zakatuhu wa in kana ad-din ala mu'syirin la yurza minhu as-sadat aw ala mumatilin aw zahidin lahu ghairu mu'tarifin bihi fa inda aktsarul a'immah la zakata fihi. Nah, secara umum pendapat jumhurul ulama, ya, jumhurul a'immah, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa jika piutang itu kita ketahui jelas jumlahnya, kemudian gampang ya untuk dibayar suatu saat kita minta atau disepakati waktunya jatuh temponya, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi jika utang itu susah untuk diharapkan pembayarannya, nah, bahkan dia tidak mengakui gitu kan, dan tidak ada bukti, maka menurut mayoritas ulama tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Jadi namanya juga susah. Nah, tapi kalau detailnya untuk perbedaan pendapat ulama satu persatu seperti tadi. Sadisan zakatul awraq an-nadhiyah, yaitu zakat uang, ya, uang kertas lah gampangnya. Al awraq an-nadhiyah wan nuqud al-ma'daniyah hiya allati yatimmu ad-dabadul biha badalan anidh-dhahab wal fiddah wa tu'addu bimathabati hawalati masrifiyah al-masrif al-markazi lid-daulah bima yu'adilu hadzaban minar rasid adz-dzahabi al-mahzun alladhi yughta al-umla al-mutadawilah illa an aglabat dual hurrimat at-ta'amul bid-dhahab falam tu'addu tasmah di sahbir rasid al-muqabil likulli waraqah naqdiyah aw naqdi ma'dani masnu' min khalatin ma'daniyah muayyana kal brus wal nuhas wa ghairihima hifadun ala rasid adz-dzahabi bi sanatid daulah. Jadi uang, mata uang, ya, mata uang ini pada dasarnya adalah mata uang yang diakui secara resmi oleh suatu negara, ya kan, untuk sebagai alat tukar, dan dia pada dasarnya menutupi katakanlah emas yang disimpan lah namanya oleh negara, maka dia juga kena kewajiban untuk zakat. Jadi kewajiban untuk zakat. Faqararu wujub az-zakati fiha indal jumhuril fuqaha al-hanafiyah wal malikiyah wasyafi'iyah li'anna hadhihi nuqud imma bimathabati din qawi ala khazanid daulah aw sanadatain aw khawala masrifiyah biqimatiyah dinan alal masrif. Jadi menurut jumhurul fuqaha, mayoritas fuqaha, ya kan, mata uang, ya kan, alat tukar berupa uang yang telah ditentukan oleh negara sebagai alat tukar itu kena zakat, ya kan, menurut jumhurul fuqaha.
Walam yara atba'ul madhab al-Hanabiliyah zakat fiha hatta yatim sarfuha fi'lan bil ma'dan an-nafis. Wal haq wujubuz zakat fiha li anna asbahat hiya asmaul asya wa amtana'at ta'amul bidhahab walam tusma' yudallah ya bi akhdir rasid al-muqabili ayyi fi'ah min awraqit ta'amul. Jadi menurut jumhurul fuqaha itu dia kena zakat disamakan dengan nisabnya emas dan perak. Nah, jadi wa yuqaddar nisabuha bi si'ri sarfi nisabid dzahab al muqarrar syar'an wa huwa 20 dinaran aw misqalan wa naqtar ayyakuna wasnuna dzahaban wa minal fiddah. Jadi menurut jumhurul fuqaha ya, mata uang yang telah ditetapkan oleh negara itu sebagai alat tukar ya, alat tukar maka dia kena kewajiban zakat. Nisabnya berapa? Nisabnya disamakan dengan emas dan perak. Jadi ada yang menyamakan dengan emas nilainya, ada yang menyamakan dengan perak. Jadi kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram. Jadi 6 on kurang 5 gram. Jadi kalau emas 85 gram, tapi pendapat yang paling masyhur dan paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan emas ya 85 gram. Jadi kalau seandainya emas antam sekarang murni 1 gramnya 1 juta, berarti 1 juta kali 85 juta. Berarti kalau kita punya uang ya cash, entah itu di rumah, entah di tabungan, entah di deposito, entah dimanapun ya, cash 85 juta, maka sudah nyampe 1 nisab. Dengan demikian jika sudah berjalan 1 tahun, maka pada tahun terakhir juga tetap masih juga 1 nisab ya, maka kena kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, jadi berapa zakatnya? Zakatnya sama, wa yajibu fihi rub'ul usyur, 2,5%. Jadi zakatnya juga sama kayak emas, yaitu 2,5%. Wala tazibu az-zakatu alal awraq an-nathiyah illa bi bulughiha an-nisab as-syar'i wa yaqulu wa bi khaulanil khaul wa bil faraq min ad-dain wa al-haq wal adl wa zada al-akhniya bi ayyakun an-nisab fadilan anil haja asliyah lima liki min nafaqah wa kiswah wa ujrah wa alatul had. Nah, jadi mata uang atau uang katakanlah alat tukar yang sudah menjadi ditetapkan oleh negara tidak kena zakat kecuali tadi sudah sampai 1 nisab dan sudah berjalan 1 tahun. Jadi sudah 1 nisab, sudah berjalan 1 tahun. Dan ya menurut juga pendapat jumhurul ulama kemarin, sudah dikurangi atau sudah tidak punya utang ya, bukan piutang tapi utang ya, utang. Jadi kita memang punya tapi uang 85 juta juga tidak punya utang. Kemudian untuk Hanafiyah menambahkan juga sudah itu lebihan dari kebutuhan pokok kita. Jadi seandainya seorang punya uang ya cash entah dimanapun 85 juta, tapi di satu sisi dia masih punya utang kepada orang lain, seumpama 50 juta. Maka kalau menurut jumhurul ulama ya, terutama Hanafiyah, ini belum kena kewajiban zakat. Karena apa? Pada dasarnya belum 1 nisab karena masih punya utang. Jadi sebenarnya uangnya dia 35 juta. Tetapi kalau kita pakai pendapat Syafi'iyah kemarin yang dulu kita bahas, karena kalau Syafi'iyah itu tidak mau tahu ada utang atau piutang, ya kan, tetap karena cash itu di tangan kita, ya kan, maka tetap kena zakat menurut Syafi'iyah. Tapi menurut jumhurul ulama, apalagi Hanafiyah, ya kan, itu belum kena kewajiban zakat. Nah, jadi belum punya kewajiban. Bahkan kalau Hanafiyah dikurangi lagi dengan kebutuhan pokok kita. Artinya kebutuhan pokok kita itu benar-benar sudah bersih. Jadi uang bersih, katakanlah uang sisa, uang tabungan ya, itu bersih memang sudah nyampe 1 nisab, itulah yang kena zakat. Nah,
Nah itu ini cara sudah ini ya, terkait dengan zakat, yaitu zakat dari piutang dan zakat dari uang ya, dari uang itu kewajibannya. Ini pas selesai. Monggo masih ada 5 menit kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Jual tanah. Iya. 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 Jadi kita jual tanah katakanlah ya, jual tanah, atau kita punya uang sampai aja ya, punya uang 100 juta ya, uang 100 juta sebenarnya kita juga butuh lah ya untuk tiap hari kehidupan dan sebagainya, tapi karena ada orang yang lebih membutuhkan ya kan, kemudian kita pinjamkan pada orang tersebut, kemudian baru dibayar dalam waktu 2 tahun. Nah pertanyaannya apakah ini kena kewajiban zakat gitu Pak ya? Seperti itu. Nah kalau kita kembali kepada tadi ya pendapat Hanafiyah juga Malikiyah tadi, bahwa itu kan termasuk namanya harta piutang qawi ya, piutang kuat, karena dia dari jenis piutang pinjaman. Dan uang termasuk juga objek ya, dipersamakan dengan emas dan perak, termasuk objek yang kena zakat. Nah karena den qawi, kewajiban zakatnya itu ya bukan hanya tahun itu, berarti kalau 2 tahun tetap 2 tahun kena kewajiban zakat. Tapi memang kalau Hanafiyah ya kan, kalau Hanafiyah piutang termasuk harta yang lain itu harus dikurangkan dulu utang kita Pak. Ya kita satu sisi memberikan piutang pada orang lain ini seandainya ya, tapi seandainya kita juga punya utang gitu ya, punya utang, jadi ketika dibayar kita juga bayarkan kepada orang lain. Nah karena kan butuh ya. Logikanya kalau orang butuh uang kan berarti ya dia ketika ini tapi suatu saat dia kan juga pinjam ke orang lain kan. Ya. Nah, kalau seandainya seperti itu dan pada akhirnya hasil bersihnya ya, uang bersihnya ya, sama dia terima nih dibayar 100 juta. Tapi dalam 2 tahun ini sebenarnya dia juga utang ke orang lain. Ya, utang ke orang lain ya, Pak. Jadi seandainya sebenarnya dia bersihnya itu tahun itu juga enggak nyampe 1 nisab, sama 100 juta uangnya, tapi dia punya utang ke orang lain, dihitung-hitung ya selama setahun itu 20 juta ya kan, berarti atau katakanlah 30 juta, berarti sebenarnya kan uang piutangnya itu 70 juta. Nah, yang tahun sebelumnya juga sama seperti itu ya kan. Nah ini kalau menurut Hanafiyah Pak ya, itu belum nyampe 1 nisab sehingga tidak kena kewajiban zakat ya, tidak kena kewajiban zakat. Tapi meskipun kita butuh, tapi kita sehari-hari tetap cukup, tidak punya utang kepada orang lain, maka dia tetap kena zakat. Karena real bahwa kita nggak punya utang, kebutuhan pokok ya ternyata tercukupi, entah dari mana ya kan, ternyata tercukupi, kita nggak punya utang. Berarti yang 100 juta karena juga selama bertahun-tahun ini tetap 1 nisab 100 juta ya, selama 2 tahun itu, berarti selama 2 tahun itu kena kewajiban zakat. Tetapi wajib zakatnya, pelaksanaannya baru ketika uangnya kita terima, tapi ngitungnya selama 2 tahun tersebut. Jadi ngitungnya selama 2 tahun, tapi pelaksanaannya ketika uang kita terima. Jadi pelaksanaan zakat terhadap piutang itu adalah ketika kita terima. Cuma ngitungnya saja, ngitung yang dibayari lah, yang dizakati itu yang para ulama beda-beda. Kalau Hanafiyah ya udah bertahun-tahun itu. Kalau itu memang
termasuk dianggap piutang qawi. Salah satu piutang qawi itu jenisnya dari barang dagangan sama dari pinjaman, ya, pinjaman kita kepada orang lain. Jadi kalau kita pakai pendapat Hanafiyah, ya, nah, maka jelas itu kena zakat. Pendapat Malikiyah juga sama, ya, itu juga kena zakat, ya kan, selama kita tidak punya utang, selama kita tidak punya utang yang membuat utang kita itu tidak sampai membuat piutang kita tidak sampai 1 nisab. Ya, meskipun kita punya utang tetapi ternyata masih 1 nisab, tetap keluar zakatnya, tetap keluar zakatnya. Coba kita utang 100 juta, piutang kita cuma 10 juta, berarti kan 90 juta. Nah, masih kena karena sudah lebih dari 1 nisab. Nah, itu masih kena. Kalau kita pakai pendapat Hanifiyah, Malikiyah dan juga jumhurul ulama, ya, jumhurul ulama. Nah, betul juga Hanabalah malah tidak ada pembedaan. Pokoknya piutang apapun dibayar wajib zakat, ya kan? Zakatnya tahun itu dan juga tahun-tahun sebelumnya. Kecuali yang ada perbedaan di sini yaitu madhab Malikiyah dan Hanafiyah kalau piutang dalam bentuk harta baru lah, ya, bukan harta milik kita sebenarnya, kayak kita mendapatkan hibah, kita mendapatkan diat, ya, kalau di Arab Saudi, ya, kita mendapatkan sama asuransi tahu-tahu besar, kita mendapatkan waris, kita mendapatkan wasiat gitu. Secara hukum sebenarnya sudah milik kita lama ini, bertahun-tahun, tetapi baru bisa kita terima karena baru real dibagi tahun keempat, tahun kelima. Nah, itu yang bertahun-tahun ini tidak kena zakat, ya, karena itu dianggap kategori piutang lemah, ya. Nah, itu Malikiyah dan Syafi'i dan Hanafiyah, ya, mengatakan itu tidak kena zakat yang bertahun-tahun. Zakatnya ketika diterima kemudian berjalan 1 tahun kemudian, maka 1 tahun kemudian inilah yang baru kena zakat. Jadi untuk harta dibedakan seperti itu. Nah, kita kembali kepada dulu, ya, di awal-awal bagaimana cara menghitung nisab, ya, kita tahu. Jadi kalau Hanafiyah itu kan simpel, semua harta, ya kan, mau itu harta mustafad dan lain sebagainya, ya kan, cara menghitung nisabnya kewajiban zakat selama tahun pertama sampai 1 nisab, kemudian sampai akhir 1 nisab, maka dia kena kewajiban zakat. Terlepas di tengah-tengah ini berkurang nggak sampai 1 nisab, terserah. Menurut Hanafiyah itu tidak dilihat, yang dilihat hanya di awal sama di akhir. Jadi awal tahun kepemilikan harta sama akhir tahun kepemilikan harta. Beda dengan Syafi'iyah dan Hanabalah. Kalau Syafi'iyah Hanabalah tidak boleh ada berkurang sedikit pun selama setahun ini nisab ini. Jadi nisab dari awal sampai akhir ini harus sampai 1 nisab terus. Kalau ada sebentar saja kurang 1 nisab, ya kan, 1 hari 2 hari saja, menurut Syafi'iyah itu terhitung tahun nisab baru. Nah, jadi yang ini sudah hilang, tahun nisab baru dihitung lagi kalau Syafi'iyah dan Hanabalah. Cuma kalau Hanabalah masih ada toleransi, kalau hanya sehari 2 hari tidak apa-apa, tapi kalau lama tetap itu terhitung nisab baru. Jadi tetap kalau seandainya sekarang 1 nisab, tahu-tahu hilang, rugi apa dan macam-macam, maka baru suatu saat 2-3 bulan lagi nyampe 1 nisab, maka 2-3 bulan lagi itu baru terhitung awal nisab. Jadi awal tahun kewajiban zakat. Ternyata berkurang lagi. Nah, tapi dalam Syafi'iyah diancam betul bahwa haram hukumnya, ya kan, kalau mengurangi nisab ini, ya, hanya untuk lari dari kewajiban zakat. Nah, jadi memang satu sisi memang Syafi'iyah berpendapat seperti itu, tapi satu sisi lain Syafi'iyah juga berpendapat, ya kan, haram hukumnya jika lari dari itu, ya, mengurangi nisab itu karena lari takut kena kewajiban zakat. Nah, yang paling gampang menghitung memang Hanafiyah, Pak. Jadi Hanafiyah itu gampang, harta apapun, pokoknya harta secara umum mau tijarah apa jadi 1 bisa. Kalau Hanafiyah itu bahkan harta mustafad, mal mustafad dari waris, dari hibah, dari apa sama asuransi, tetap mengikuti perhitungan nisabnya dan tahunnya mengikuti harta induk.
Jadi enak setiap tahun hanya mengeluarkan satu kali, kecuali ya kan harta-harta yang harus wajib dikeluarkan musiman bukan tahunan, seperti pertanian, kemudian apa makdan, barang tambang atau harta karun, nah rikas, nah itu dia gampang sehingga enak ngitungnya. Tapi kalau kita berpendapat dengan mazhab yang lain ya, nah, seperti Syafi'iyah ya kan, harta mustafad ngitungnya sendiri, mustakil sendiri ya kan. Sama kita punya harta secara umum bulan Ramadan biasanya ngeluarin, tahu-tahu dapat harta mustafad sekitar bulan Muharram gitu kan. Nah ini harta mustafad ngitungnya Muharram, setahun kemudian baru kewajiban, sehingga dalam setahun kita bisa ngeluarin berkali-kali zakat karena beda jenis dari harta tersebut. Nah ini cara menghitungnya dari zakat itu. Yeah. Yeah. Yang tadi kalau yang 100 juta 2 tahun dibayar 2 kali berarti 5 juta itu. Dibayar 2 kali kan, kalau 2 tahun kan 2 kali 100 juta. Nggih. Ya, berarti 5 juta dikeluarin ketika dibayar, anggap aja tidak punya utang Pak ya, dibayar tek, nah berarti kita ngeluarin pada waktu dibayar 5 juta karena ngeluarin untuk tahun sebelumnya dan tahun itu karena selama 2 tahun. Nggih. Nggih. Nggih, silakan Bu. Kontrakan. Nggih. Hasil kontrakannya apa bangunan, kalau misalnya hasil kontrakannya itu mungkin langsung habis. Iya. Apa bangunannya Ya, itu nanti sebenarnya kita bahas di akhir-akhir Pak. Setelah membahas jenis semua harta-harta, kemudian dibahas jenis harta-harta yang tidak kena zakat. Jadi zakat itu pada dasarnya ya hanya dikenakan kepada harta tertentu yang telah ditentukan di dalam nas atau pendapat para ulama. Kan hanya 5 jenis Pak ya. Pertama ya kelompoknya emas perak ya. Yang kedua kelompoknya barang dagangan. 3 kelompoknya pertanian ya. Buah-buahan dan sebagainya. Kemudian kelompoknya makdan dan rikas, sesuatu yang dapat dari dalam ya, tambang atau harta karun. Kemudian kelompoknya hewan pun ditentukan, yang tidak ada perbedaan pendapat hanya 3. Nanti kita bahas juga detailnya. Hanya 3 yang tidak ada perbedaan pendapat, yaitu ibil, unta, bakor, sapi, dan kemudian ghanam, kambing. Itu yang tidak ada perbedaan. Untuk yang lainnya nanti ada perbedaan pendapat untuk yang lain ya. Nah, selainnya itu ainnya artinya barangnya ya, itu tidak kena kewajiban zakat. Ainnya Pak ya. Tapi nanti kita bahas di belakang itu. Karena para ulama kontemporer sekarang berpikir kok iya enggak adil. Ya kan? Petani yang harus ngeluarin zakat padahal juga untungnya belum tentu banyak. Nah, makanya kemudian ada yang namanya zakat profesi ya kan, zakat macam-macam lah. Itu kan sebenarnya pendapat-pendapat kontemporer saja, bukan dulu tidak ada lah zakat profesi, dulu tidak ada kan. Termasuk ya kan bagaimana mengeluarkan zakat dari kita punya kontrakan banyak nih kan, kontrakan banyak, setiap tahunnya penghasilannya ya banyak lah gitu kan, ratusan juta bahkan miliaran. Nah, apakah yang kayak begini nggak kena zakat? Karena pada dasarnya barang itu nggak kena zakat, rumah, mobil itu kan ainnya nggak kena zakat Pak, ainnya ya, rumahnya nggak kena, mobil, tanah juga nggak kena zakat ya kan, ini ada zakat. Nah, tapi para ulama kontemporer berpikir ya, berijtihad, kalau seperti ini kan kayaknya tidak adil ya kan, petani aja yang belum tentu hasilnya aja dizakati dari hasil pertaniannya ya. Apakah orang yang seperti tidak kena zakat? Makanya nanti kita bahas, tapi secara umumnya saja Pak ya. Nanti detailnya kita bahas ada. Secara umumnya mayoritas ulama-ulama kontemporer sekarang ya berpendapat hasilnya kalau sudah nyampe nisab seperti nisabnya emas, perak dan barang dagangan, maka dia kena zakat. Yang dikeluarkan ya disamakan dengan itu. Jadi disamakan dengan itu 2,5% juga.
Jadi itu secara umum, tapi nanti detailnya akan kita bahas di belakang ada nanti kita bahas. Ya. Saya kira itu Pak ya, karena sudah waktu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.